Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran produksi pengolahan hasil nabati. Baik, untuk kompetensi dasar produksi pengolahan hasil nabati pada kelas 12 ini, kita akan fokus pada KD produksi komoditas umbi-umbian serta serealia. Jadi dua komoditas tersebut yang akan jadi titik fokus kita. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mengidentifikasi umbi-umbian untuk satuan produksi. Adapun yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah pengertian, pengelompokan, pengolahan dari identifikasi umbi-umbian untuk satuan produksi. Bisa kita lihat di sini ada produk umbi berupa wortel, talas, dan juga bawang bombay serta kentang seperti itu. Nah, bagaimana ini termasuk kelompok umbi yang mana, berasal dari mana? Kita akan bahas lebih lanjut. Untuk pengertian umbi itu sendiri adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk, yaitu pembengkakan, sebagai akibat perubahan fungsinya. Perubahan ini berakibat pula pada perubahan anatominya. Organ yang membentuk umbi terutama berasal dari batang, akar, atau modifikasinya. Baik, untuk pengelompokan, ya di sini ada 3 kelompok umbi. Yang pertama adalah umbi akar. Yang ketiga umbi batang, yang keempat, yang kedua umbi batang, yang ketiga umbi lapis. Baik, untuk umbi batang ya, pengertiannya adalah umbi-umbian yang terbentuk pada bagian pangkal batang tanaman umbi-umbian yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan bagi tanaman tersebut. Umbi batang letaknya ada di bawah permukaan tanah dan ada yang sebagian berada di dalam tanah. Dapat kita lihat contoh umbi batang, yaitu adalah kentang. Kentang merupakan umbi batang. Talas juga umbi batang, seperti itu. Lanjut, umbi akar. Umbi akar adalah umbi-umbian yang terbentuk karena perkembangan akar yang besar, karena penumpukan nutrisi dalam waktu tertentu untuk cadangan makanan pada tanaman tersebut. Umbi ini seluruhnya berada di bawah tanah. Umbi akar dalam satu tanaman ada yang berjumlah lebih dari satu. Adapun umbi akar yang lebih dari satu, itu adalah contohnya ketela pohon. Di sini banyak sekali ya umbi akar yang terbentuk. Sedangkan pada wortel, lobak itu hanya ada jumlahnya 1, seperti itu. Berikutnya adalah umbi lapis. Umbi lapis adalah salah satu umbi yang bentuknya berlapis-lapis ya. Kalau kita potong melintang ya, dapat kita lihat di sini ada semacam lapisan-lapisan yang membentuk umbi tersebut. Umbi ini umumnya ujung umbinya bersatu dengan daun dan pangkalnya bersatu dengan akar. Dapat kita lihat ini bersatu dengan daun dan di bawahnya itu bersatu dengan akar. Di sini contohnya adalah bawang merah, bawang bombay. Nah, saya kira ada 3 pengelompokan umbi dalam identifikasi umbi-umbian tersebut. Baik, untuk pengolahan dari umbi-umbian itu disesuaikan dengan jenis dan karakteristik umbinya ya. Dalam pembuatan produk ya, disesuaikan itu. Jadi kalau kita mau buat
produk umbi itu ya disesuaikan dengan karakteristiknya. Misalkan bawang merah cocoknya itu dibuat sebagai bawang goreng seperti itu. Adapun umbi singkong, umbi akar itu cocoknya dibuat keripik, bisa dibuat keripik, dibuat tepung mokaf seperti itu. Adapun yang lain misalkan umbi telur rambak ya, itu bisa dibuat produk bakpao misalkan bisa. Baik, untuk tugas pekan depan ya, kita akan melakukan presentasi pembuatan produk olahan bakpao telo ya. Kalian searching di Google nanti bagaimana. Yang perlu dicari ya sebagai bahan presentasi adalah mengidentifikasi jenis dan karakteristik umbi yang digunakan untuk pembuatan bakpao telo, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses pembuatan produk bakpao telo. Ya, itu yang perlu kalian pelajari. Yang kedua, buat langkah kerja pembuatan bakpao telo. Yang ketiga, diagram alir pembuatan bakpao telo ya, kalian buat. Yang keempat, ya, kalian buat analisis organoleptik bakpao telo dan sertakan foto produk bakpao telo yang telah kalian buat. Dari sini dapat kita pahami ya. Baik, akhirnya sekian materi dari saya ya, untuk pekan depan dipersiapkan presentasinya, kalian pelajari menggunakan media internet seperti itu ya. Baik, demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.